Selamat datang di dunia mitos, tempat di mana cerita horor, mitos, dan misteri menyatu jadi satu. Belum subscribe? Yuk tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar kamu gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang udah subscribe. Dukunganmu bikin dunia mitos terus hidup. Atau mungkin gak pernah mati. Siap merinding? Yuk mulai kisahnya. Setiap malam pukul 2, suara sepatu bot bergema di lorong kantor yang seharusnya kosong. Tapi saat diperiksa, tak ada siapa-siapa. Bukan maling, bukan pegawai. Lalu, siapa yang berjalan dengan sepatu bot berdarah itu? Namaku Bayu, 28 tahun. Sudah hampir 3 tahun, aku bekerja sebagai petugas keamanan. Malam di sebuah gedung perkantoran tua di pinggiran Jakarta. Gedung ini dulunya kantor pusat sebuah perusahaan asing. Tapi, setelah pandemi, sebagian besar karyawan pindah kerja remote. Sekarang, hanya satu lantai yang aktif di siang hari. Sisanya kosong, sepi, dan menyeramkan. Jadwal tugasku dimulai pukul 6 sore hingga 6 pagi. Setiap malam, aku sendirian. Temanku Pak Surya pensiun 2 bulan lalu. Sejak itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam pertama sendirian. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar langkah kaki. Duk, duk, duk. Seperti sepatu berat menginjak lantai koridor. Kupikir itu maling. Aku cek CCTV, tapi anehnya, kamera koridor mati, hanya hitam. Padahal sebelumnya baik-baik saja. Aku ambil senter dan naik ke lantai 3. Tempat suara itu terdengar. Tapi lorong gelap itu kosong. Bahkan lebih dingin dari biasanya. Saat aku putar badan, aku melihat bekas jejak sepatu berlumur darah. Seminggu setelah itu, aku sering melihat bayangan di ujung lorong. Sosok pria tinggi mengenakan seragam seperti petugas keamanan. Tapi wajahnya hancur, seakan habis terbakar. Tangannya membawa senter rusak yang terus berkedip-kedip. Dia tidak menyerang, hanya diam, menatapku dari jauh. Aku mencoba melapor ke atasan, tapi mereka cuma tertawa. "Ah, Bayu, jangan lebay. Mungkin kamu kecapekan." Tapi bagaimana aku bisa capek kalau aku bahkan tak bisa tidur karena suara langkah yang terus menghantui malam-malamku. Suatu malam, aku ketiduran di ruang pos keamanan. Dalam mimpiku, aku berada di dalam gedung itu. Tapi semuanya remang-remang dan lengang. Lantai penuh darah dan suara bisikan memenuhi telingaku. "Bukan kamu yang pertama. Kamu cuma berikutnya." Aku terbangun dengan napas tersengal. Tapi saat melihat jam, hanya 5 menit berlalu. Namun bajuku basah dan di tanganku ada bekas luka cakar yang tak mungkin muncul dari mimpi. Aku mulai mencari tahu. Ku datangi arsip lama yang berdebu. Di sana aku menemukan satu berkas yang disembunyikan di laci terkunci. Berita lama, tahun 2011. Petugas keamanan tewas terbakar dalam kebakaran misterius di gedung PT Geraha Arta. Penyebab kebakaran tidak diketahui. Jenazah sulit dikenali. Namanya Teguh Wijaya. Sejak itu, setiap petugas keamanan yang berjaga sendirian di malam hari
selalu resign mendadak. Beberapa menghilang, tak ada yang bicara. Tapi semua tahu, ada sesuatu yang tak beres di gedung ini. Malam itu semua terasa lebih sunyi dari biasanya, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Aku merasakan tekanan aneh di udara, seolah-olah ada yang memperhatikanku. Saat aku lewat di lorong lantai 4, lampu tiba-tiba padam, senterku tak menyala. Dalam gelap, aku mendengar suara berat. Kamu di sini menggantikan aku. Aku menoleh. Sosok terbakar itu berdiri di belakangku. Wajahnya hancur, matanya kosong, tapi senyumnya sangat manusiawi. Dia meraih leherku. Aku tak bisa teriak. Nafasku tercekat. Tapi tiba-tiba semuanya gelap. Aku terbangun di rumah sakit. Katanya aku pingsan dan ditemukan oleh satpam pengganti yang baru datang pagi hari. Tapi aku tahu, malam itu aku tidak sekedar pingsan. Setelah sembuh, aku langsung mengundurkan diri. Aku tak ingin kembali ke sana. Tapi seminggu kemudian, aku mendengar kabar petugas pengganti setelahku hilang. Hanya ditemukan senter yang patah dan jejak sepatu berdarah di lantai 4. Dan gedung itu sekarang resmi ditutup. Tapi setiap malam, warga sekitar bilang mereka masih bisa mendengar langkah sepatu bot dan suara bisikan dari dalam gedung kosong itu. Kamu hanya berikutnya. Sudah 2 minggu berlalu sejak aku meninggalkan pekerjaan itu, tapi mimpi-mimpi buruk belum berhenti. Setiap malam, aku melihat gedung itu, selalu dari lorong lantai 4. Selalu ada sosok teguh yang berdiri menatapku. Tapi ada satu mimpi yang terasa lebih nyata. Dalam mimpi itu, aku sedang duduk di pos jaga. Teguh berdiri di luar kaca. Tapi kali ini, ia menangis. Bukan marah, bukan menakutkan. Ia menunjuk ke arah gedung sambil berkata, Mereka membakar aku hidup-hidup. Bukan kecelakaan. Mereka semua bohong. Aku terbangun dengan keringat dingin dan dada berdebar. Tapi kali ini, aku tahu ada kebenaran yang belum terungkap. Dan mungkin arwah Teguh belum bisa pergi karena itu. Aku memutuskan kembali ke gedung itu. Bukan sebagai satpam, tapi sebagai orang yang ingin tahu. Aku pura-pura jadi kurir dan berhasil menyelinap masuk ke ruang arsip lama. Di sana, aku menemukan catatan rapat internal tahun 2011. Ada laporan penggelapan dana besar-besaran, dan Teguh ternyata melihat transaksi ilegal tersebut. Beberapa minggu setelah itu, terjadilah kebakaran misterius. Aku menemukan catatan tangan seseorang yang seperti pengakuan. Teguh tahu terlalu banyak. Dia harus disingkirkan. Tapi kami tak menyangka dia akan mati di ruang loker malam itu. Jadi, Teguh dibunuh, lalu dibakar, dan disebut sebagai kecelakaan. Malam itu, aku pulang dengan perasaan berat. Tapi saat aku sampai rumah, suasana terasa salah. Pintu pagar terbuka, lampu depan berkedip. Aku masuk perlahan dan melihat ruang tamu kosong. Tapi di lantai, ada jejak sepatu bot penuh abu. Televisi menyala sendiri, layar hitam. Tapi muncul wajah Teguh, separuh wajah terbakar, separuh lagi menangis. Mereka semua harus membayar. Dan kamu
harus bantu aku. Tiba-tiba, pintu rumah tertutup sendiri. Aku mencoba keluar, tapi terkunci. Dari balik cermin ruang tamu, aku melihat bayangan 5 sosok berjubah gelap muncul perlahan dari belakangku. Mereka bukan manusia. Aku pingsan. Saat sadar, aku seperti berada di lorong sempit yang tak berujung. Semua dinding dipenuhi loker terbuka dan bau terbakar. Di tengah lorong, Teguh berdiri, tapi kini dikelilingi oleh arwah-arwah tak dikenal yang wajahnya penuh luka bakar. Teguh berkata, "Kami bukan satu-satunya korban. Ini bukan soal satu nyawa, ini soal dosa kolektif. Dan kamu sekarang sudah terlibat." Aku sadar, arwah para korban mungkin terjebak bersama Teguh. Dan mereka butuh pengakuan, butuh keadilan. Satu-satunya cara agar arwah ini tenang adalah membuka kasus ini ke publik. Tapi, jika aku gagal, aku akan menjadi bagian dari lorong itu selamanya. Besoknya, aku mengirimkan semua bukti ke wartawan investigasi, termasuk rekaman CCTV yang kudapat diam-diam dari arsip lama. Berita itu viral. Polisi membuka kembali kasus kebakaran tahun 2011. Dan akhirnya, 2 mantan petinggi perusahaan ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan pembakaran. Gedung itu resmi disegel. Tapi yang mengejutkan, malam setelah berita itu tayang, aku bermimpi lagi. Kali ini, Teguh berdiri di lorong, tersenyum, wajahnya utuh. Ia melambaikan tangan dan perlahan berjalan ke arah cahaya putih. "Terima kasih, kau telah bebaskan kami." Setelah semua beres, aku mencoba hidup seperti biasa. Tapi malam-malamku tak pernah benar-benar tenang. Aku sering merasa diawasi. Bahkan saat di kamar, lampu sering tiba-tiba padam. Suhu turun mendadak. Dan selalu ada bekas telapak tangan kosong di cermin kamar mandi. Aku pikir Teguh sudah pergi. Tapi suara itu tetap datang di jam yang sama, jam 2 dini hari. Bukan hanya mereka yang bersalah. Kau juga telah memulai sesuatu yang tak bisa dihentikan. Satu malam, aku memutuskan untuk mengecek lokasi gedung lama. Walau sudah disegel dan dikabarkan akan dibongkar, nyatanya gedung itu masih utuh. Bahkan lebih aneh, lampu lantai 4 menyala. Aku memanjat pagar, masuk lewat jendela bekas toilet karyawan. Suasana dalam gedung tidak seperti gedung kosong. Lorong-lorongnya bersih, lampunya menyala. Ada suara ketikan mesin ketik, suara printer, dan tawa karyawan. Tapi semuanya kosong. Saat aku naik ke lantai 4, aku melihatnya. Gedung itu hidup, tapi hanya untuk orang mati. Di lantai 4, waktu tak berjalan normal. Di satu lorong, aku melihat Teguh duduk bersama arwah-arwah lain, seolah sedang bekerja seperti biasa. Tapi wajah mereka kosong, mata mereka hitam. Teguh menoleh, tapi kali ini bukan senyum. Ia terlihat marah. "Kau membuat mereka tahu tentang kami. Sekarang mereka akan datang." Seketika, suara alarm meraung. Dinding lorong berubah menjadi darah. Lantai ambruk, aku terjatuh, masuk ke lorong sempit berisi jasad-jasad yang bergelimpangan.
Semua korban bukan dari masa lalu, tapi dari masa depan. Nama terakhir yang terukir di dinding, Bayu Haryadi. Saat mencoba kabur dari mimpi buruk itu, Aku terbangun di sebuah ruangan asing. Tidak di rumah, tidak di rumah sakit, tapi di sebuah ruangan gelap dengan simbol aneh di dinding. Simbol yang sama dengan yang kulihat di berkas-berkas rahasia dulu. Aku disambut oleh sosok pria tua berjubah hitam. Kau pikir semua ini tentang hantu biasa? Teguh adalah penghalang, tapi gedung itu adalah pintu. Kau telah membukanya, Bayu. Aku sadar, ini bukan sekadar arwah penasaran, tapi ada ritual kuno, sekte pemuja kekuatan dari kematian, yang menggunakan kematian Teguh sebagai tumbal. Dan sejak aku menyebarkan kebenaran, segelnya pecah, dan kini roh-roh terikat itu bebas berkeliaran. Aku berhasil kembali ke rumah, tapi rumahku bukan lagi tempat aman. Setiap malam, ruang tamuku berubah bentuk. Kursi-kursi bergeser sendiri. Ada paku berkarat menempel di dinding, dan suara tangisan tak pernah berhenti. Yang lebih parah, ibuku yang tinggal bersamaku mulai berubah. Ia mulai bicara dalam tidur. Kadang bicara dalam bahasa yang tidak kami pahami. Gedung keempat, darah keempat, penyatu keempat. Dan pada malam keempat, ibuku menghilang di dalam rumah terkunci. Malam terakhir, aku duduk di pos depan rumah, menyalakan senter. Tepat pukul 2 dini hari, aku mendengar langkah sepatu bot. Tapi kali ini bukan Teguh. Seseorang berdiri di ujung jalan, tinggi, berjas gelap, wajah tertutup bayangan, tapi matanya bersinar merah. Ia menunjuk ke arahku, lalu mengeluarkan suara berat. Waktumu sudah selesai. Sekarang kamu bagian dari kami, penjaga gerbang kematian. Senterku padam, dan semuanya menjadi gelap. Beberapa hari kemudian, berita muncul di media. Seorang mantan satpam ditemukan hilang secara misterius. Di rumahnya hanya ditemukan seragam keamanan tua dan satu kalimat tertulis dengan darah. Satu masuk, satu keluar. Gedung itu kini terbakar sendiri, tapi tak pernah habis. Dan setiap pukul 2 pagi, dari lorong digital CCTV yang masih aktif, terlihat satu sosok berdiri mengawasi. Seragamnya lusuh, dan namanya Bayu. dalam Islam, dunia gaib itu benar adanya. Jin dan makhluk halus adalah ciptaan Allah, dan mereka hidup berdampingan dengan manusia, meski tak selalu terlihat. Tapi ada batas yang Allah tetapkan, dan ketika batas itu dilanggar, maka kehancuran bisa terjadi. Dalam kisah ini, kita melihat akibat dari kezaliman, pengkhianatan, dan ketidakadilan. Orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan dan kebohongan tidak hanya menanggung dosa di dunia, tapi juga membuka pintu gangguan dari makhluk yang tak terlihat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menzolimi orang lain, maka mintalah halal darinya
sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Hadis riwayat Bukhari. Arwah yang belum tenang, ritual gelap, dan gangguan dari alam gaib, semuanya bisa menjadi pengingat bagi kita. Bukan karena horornya, tapi karena kejahatan tidak pernah benar-benar hilang sebelum ada pertobatan atau keadilan. Islam mengajarkan bahwa perlindungan terbaik bukanlah dari senjata, tapi dari zikir, sholat, dan keimanan. Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa perlindungan seperti ayat kursi, surah Al-Falaq, dan An-Naas yang seharusnya kita baca setiap pagi, sore, dan sebelum tidur. Dan ingatlah, setiap kegelapan pasti akan dikalahkan oleh cahaya jika kita berpihak pada kebenaran. Ingat, malam bukan hanya milik manusia. Kadang, ketika semua orang tertidur, ada mata lain yang tetap terbuka. Subscribe sekarang dan nyalakan lonceng sebelum semuanya terlambat, karena cerita ini belum berakhir.